Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruktur, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Di sini saya, Afrando Salim Ramadan, sebagai narator dan juga materi. Baik, di sini jaringan komputer terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada LAN, WAN, dan juga MAN. Kemudian tujuan pembahasan dari topik ini yaitu menjelaskan jaringan komputer, bentuk dari jaringan komputer, topologi jaringan komputer, dan yang terakhir manfaat dari jaringan komputer. Nah, di sini apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer secara sederhana merupakan hubungan antar komputer yang berjumlah dua atau lebih. Jaringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika dari sebuah proyek pengembangan komputer di laboratorium Bell oleh grup riset Harvard University yang dipimpin Profesor H. Aiken. Apa sih kelebihan dari Jarkom? Komputer yang bersifat standalone atau berdiri sendiri mempunyai banyak keterbatasan. Adanya jaringan komputer akan membuat komputer dapat melakukan banyak hal dan dapat membantu efisiensi dan efektivitas dalam dunia kerja. Contoh sederhananya, dengan adanya jaringan komputer, maka tidak perlu lagi satu komputer memiliki satu printer, tetapi dengan satu printer saja dapat digunakan oleh beberapa komputer secara bersama tanpa harus memindahkan printer tersebut setiap kali akan mencetak. Berikut merupakan gambaran dari pemanfaatan printer pada LAN. Di sini ada PC 1, kemudian printer, PC 3, PC 2, dan PC 4. Contoh lain manfaat dari jaringan komputer yaitu pemanfaatan internet secara bersama sehingga tidak perlu lagi untuk satu unit komputer dengan satu modem dan dengan satu line telepon. Dan di bawah ini satu modem dan satu line telepon, maka semua komputer dapat terkoneksi ke internet. Di sini modemnya, ini PC 1, PC 2, PC 4. Kemudian sisi kecil lain yang dapat dilihat manfaat adanya jaringan komputer adalah pertukaran data. Sehingga tidak perlu lagi menggunakan media penyimpanan seperti disket ataupun flash disk dalam melakukan pemindahan data. Seperti ini gambarannya PC 1 konsentrator saling menggunakan data PC 3. Dan berikut merupakan bentuk dari jaringan. Jaringan komputer dapat dibagi menjadi tiga bagian jika dilihat dari sisi geografisnya. Yang pertama ada LAN, Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer dengan ruang lingkup terbatas, meliputi lokasi seperti gedung, kampus, kantor, atau pabrik. Tipe ini banyak digunakan untuk perkantoran, bisnis, laboratorium, dan sebagainya, dengan skala kecil seperti warnet, rental komputer, laboratorium komputer, dan sebagainya. Sebuah LAN dapat dibangun dengan minimal dua komputer dengan spesifikasi atau kapasitas komputer rendah sekalipun. Adanya LAN akan menjadikan komputer terhubung dengan komputer lain, sehingga komputer tersebut seolah menjadi satu kesatuan dan bisa saling berinteraksi. Dan ini merupakan gambaran dari sebuah LAN. Semua komputer saling terhubung ke satu ini konsentrator. Kemudian selanjutnya ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Jenis jaringan komputer ini adalah jaringan komputer yang memungkinkan jarak yang cukup jauh. Tipe ini digunakan untuk membangun jaringan komputer antar gedung dalam satu kota atau antar kota yang berada pada jangkauannya. Jaringan ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti perbankan, BUMN, perusahaan penjual motor, dan lain-lain. Dan ini merupakan gambaran dari simulasi Wawan. Di sini ada kantor utama di kota A, kemudian jaringan komputer antar kota, kantor cabang di kota B. Dan selanjutnya ada WAN, Wide Area Network.
Jaringan ini merupakan jaringan terbesar karena mencakup radius antar negara, bahkan benua tanpa batasan geografis seperti jaringan yang lain. Ini merupakan gambarannya ada satelit, kantor utama di negara A, kantor cabang di negara B, access point, dan selanjutnya adalah topologi jaringan. Topologi jaringan terdiri dari tiga jenis yang umum digunakan, yaitu topologi bus. Topologi bus ini merupakan seluruh komputer dalam sebuah jaringan terhubung pada sebuah bus berupa kabel. Cara kerja topologi ini adalah dengan mengirim dan menerima informasi di sepanjang bus tersebut yang melewati semua terminal. Topologi bus memiliki kelemahan antara lain kapasitas yang terbatas, kesulitan perawatan jika dalam jumlah besar, jarak terbatas, sering terjadi tabrakan pada lalu lintas padat. Sedangkan kelebihannya yaitu kecepatan pengiriman tinggi, kemampuan pengembangan tinggi, jumlah terminal dapat ditambah atau dikurangi tanpa mengganggu kerja komputer yang sedang berjalan. Dan ini merupakan gambaran dari topologi bus. Selanjutnya ada topologi ring. Topologi ring ini bekerja dengan cara data dikirim secara langsung sepanjang jaringan. Setiap informasi yang diperoleh akan diperiksa alamatnya oleh terminal yang dilewati. Kelemahannya yaitu jika terjadi gangguan di satu titik, maka akan berpengaruh pada seluruh komputer. Sedangkan kelebihannya, laju data yang tinggi dapat melayani lalu lintas yang padat. Dan ini contoh gambaran topologi ring. Dan selanjutnya topologi star. Seperti namanya, topologi ini berbentuk seperti bintang. Masing-masing komputer dalam jaringan terhubung dengan pusat sentral. Terminal pusat tersebut bertindak sebagai pengatur dan pengendali semua komunikasi data. Kelemahannya yaitu kesulitan perawatan jika ukuran besar, jarak terbatas, sering terjadi tabrakan pada lalu lintas padat. Kelebihannya keamanan data yang tinggi, kemudahan pemasangan kabel dan penanganan masalah penambahan terminal yang mudah. Dan ini merupakan gambaran dari topologi star. Dan ini merupakan manfaat dari jaringan, yaitu yang pertama sharing data. Dengan adanya fasilitas ini, setiap komputer dapat menggunakan data pada komputer lain, sehingga akan menghemat waktu dan memudahkan suatu pekerjaan. Terlebih lagi jika jarak antar komputer berjauhan. Selanjutnya, fasilitas yang mendukung dalam pertukaran data tersebut kita kenal memiliki aneka jenis seperti web server, FTP server, mail server, dan lain-lain. Dan selanjutnya manfaat jaringan yaitu kedua sharing hardware, sharing media penyimpanan dengan adanya LAN, pemakaian secara bersama media penyimpanan seperti hard disk, disket ataupun flash disk akan mudah digunakan. Yaitu selanjutnya fasilitas ini membuat pekerjaan akan lebih cepat dan menghemat biaya. Terakhir, sharing printer. Pemakaian printer secara bersama jelas menghemat biaya dalam pembelian printer karena cukup satu printer saja dapat digunakan oleh beberapa komputer. Terakhir, selain itu dapat mempercepat pekerjaan dalam mencetak dokumen. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.